Cuma hanya saya ingin berbicara dan mengulang terus-menerus bahwa BMU ini sebenarnya substansinya bukan membangun rumah, tetapi membangun sebuah peradaban Islam yang telah berhasil dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi-generasi Islam secara terus-menerus, yaitu lewat budaya sosial, infak, wasadaqah, kepedulian bersama. Karena inti dari Islam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Belum sempurna imanmu sebelum kamu menyayangi saudaramu seperti menyayangi diri sendiri. Itulah Islam. Maka dalam hal itu, yang membahagiakan kita bukan terbangun sebuah rumah, tetapi tertata kembali, terbangun kembali peradaban sosial dan tatanan sosial saling peduli. Ini yang perlu penting. Maka ayah sub bukan pemilik rumah yang memberi kepada yang menerima, tetapi ini adalah hasil buah tangan mereka-mereka yang punya hati penuh kasih sayang. Kita coba mendeteksi bagaimana perilaku umat Islam sekarang. Rupanya, pertama, khususnya untuk masyarakat Aceh, rupanya mereka bagaikan kayu gaharu. Kalau dibakar, dia membuahkan bau yang semerbak. Tapi siapa yang menggerakkan ini? Sebenarnya Islam itu penuh dengan peradaban-peradaban. Maka ini sebuah pergerakan dakwah sosial sebenarnya. Walaupun hari ini dalam bentuk rumah, tapi perilaku memberi itu yang perlu dibangun. Karena konsep Islam, umat Islam, al-hayah liyu'tu, hidup ini untuk memberi, bukan untuk menerima. Tetapi tidak mungkin kita beri tanpa ada penerima. Di saat kita mempertanyakan banyak anak-anak gepeng atau anak-anak peminta, kita mengkritisi mereka. Kenapa kamu jadi peminta-peminta? Tapi kadang-kadang kita lupa, kenapa yang lain tidak memberi? Mereka yang sudah layak memberi, kenapa tidak memberi? Sehingga tidak perlu meminta. Jadi kena lebut. Tapi kalau yang baik gaduh kamu laki, irau punya anak laki atau jo. Anak sobi. Okeylah mereka memanipulasi diri, tapi kan banyak juga yang masih berhajat. Dalam Islam, yang paling afdal bersedekah, membantu adalah orang yang berhajat tapi dia menyembunyikan hajatnya. Tidak pamer diri. Hana mendramatisir diri, bahalung susah dah, hana pajubuk, tidak ada, dia sabar. Itulah yang paling afdal jadi penerima. Tetapi siapa pemberinya? Kalau pemberinya harus tunggu diminta, akhirnya yang lahir pemintalah. Maka nyolah didakwahkan kembali itu. Kekuatan Islam bukan pada kekayaan Rasulullah sebagai Muhammad, tetapi kekuatan Islam sukses mendakwahkan orang kaya itu jadi pemberi, orang miskin itu jadi orang baik yang selalu mendoakan kepada orang lain. Jangan sampai yang kaya kikir, yang miskin jadi predator bagi yang kaya, mengganggu orang kaya, menghilangkan kenyamanan orang kaya. Ini kegagalan dakwah. Maka inilah yang perlu sebenarnya. Maka alhamdulillah hari ini ada Abi Hidayat dan semuanya. Ayo di sini kita budayakan itu. Nyo yang pegang-pegang rumahnya kan orang kaya, ayo. Tapi kaya hati. Punya uang, kasih uang. Enggak punya uang, punya suara. Infakkan suaranya, ajak orang lain. Infak juga. Mengajak orang lain untuk bersedekah, sedekah juga. Man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang mengajak orang lain pada kebaikan, seperti melakukan oleh dirinya sendiri pahalanya. Enggak rugi. Maka hari ini kita menjadi agen-agen kebaikan. Pada hari ini catatannya, namanya ditulis dalam buku malaikat. Gajinya sama Allah nanti di akhirat.
Maka menjadi agen kebaikan ini yang perlu. Kita memang di dalam tata kelola pemerintahan kita ada dinas sosial, ada macam-macam yang menyangkut dengan semua aspek masyarakat. Tetapi yang kita pertanyakan, tatanan sosial masyarakat itu siapa yang membangun? Apa mereka jadi peminta penunggu dari dinas sosial? Apa cukup itu semua? Tertampung itu semua? Kalau budaya sosial tidak terbangun dalam sebuah masyarakat, yang menghambat kemajuan bangsa kita adalah di saat tidak proaktifnya masyarakat di dalam membangun apa yang semestinya tanggung jawab seorang penguasa. Keberhasilan Islam itu yaitu mampu memfungsikan umat Islam untuk agen kebaikan dan kekuatan untuk perbaikan. Maka Rasulullah berhasil perjuangannya dengan mampu melahirkan rijal haula Rasul. Ada orang-orang di sekelilingnya. Ada Abu Bakar di sana, ada Umar di sana, ada Abdurrahman Kolomerat di sana, ada Abu Hurairah di sana. Miskin tetapi ilmuwan. Maka lewat inilah jadi kompak. Maka kekompakan ini yang perlu. Maka inilah yang sebenarnya orientasi dakwah BMU. Kalau sudah kompak, kalau sudah bersama, semuanya insya Allah akan bisa. Urangnya BMU, jumlah donatur berapa? Perturo. Mereka tidak donatur, orang murah hati. Cuma 400 orang. Nyo rumah mutulih pada 6 leh. Tetapi 6 lehnya kalau pampu sudah 84. Berjalan terus. Tapi saya mulai pertama itu susah. Betul. Rumah hotelnya hana semi permanen. Aleh wabul le bulu merulu. Tapi tidak pernah berhenti. Saya katakan nih kepada pengurus, katakan terus, ajak terus, jangan pernah diam, jangan pernah berhenti. Alhamdulillah konsisten dan istiqamah yang membuat ini besar, tapi baru sejumlah donaturnya sejumlah 1 desa di Aceh. Hanya truk tabuh desa apa tu kan? Ya kan? Cuma baru 1 desa infak 50.000, 100.000, yang kaya 1 juta, 100.000. Tapi tiap bulan bisa bangun 2 rumah. Bayangkan kalau budaya sosial itu hidup 2 kampung. Jumlah 2 kampung. Baru 2 kampung, masyarakat 2 kampung. Bayangkan kalau ada sejumlah masyarakat sekecamatan kompak, beli pesawat bisa saja gampang. Inilah hebat orang Aceh masa lalu. Di awal kemerdekaan mereka mampu menyumbang 2 pesawat. Bukan karena orang Aceh kaya. Masa kaya masih selesai berperang melawan Belanda. Tetapi karena kemurahan hatinya jadi modal. Ini kebanggaan Aceh. Lun tepu hebat orang Aceh zaman hayu orang Aceh zaman kewata tinggal Aceh. Pun waktu lun jauh Mekah, dia tinggal di Mekah. Saya bangga jadi orang Aceh. Kenapa? Di sana bertebaran wakaf-wakaf orang Aceh masa lalu. Mereka berhasil dakwah sosial, dakwah infak sedekah sukses masa lalu. Maka hari ini ada harta wakaf orang Aceh di sentral-sentral yang strategis di Mekah. Tungurnya madang dingai. Menjelang pandemi lunjak Brunei. Terutama Mbak Museum di Brunei. Karena setelah bertemu dengan Menteri Agama Brunei, betapa bangganya Aceh. Mereka mengakui bahwa yang menamakan Brunei Darussalam itu ulama Aceh juga. Dan di sana sejarah keislaman di sana datang juga dari Aceh. Kenapa? Para leluhur kita sukses membangun peradaban Islam. Maka dakwah-dakwah inilah yang perlu kita lakukan terus-menerus. Maka ada harap di sini juga nanti Labuhan Haji punya kecamatan
juga menjadi basis BMU ke depan. Saya titip BMU untuk Habib Hidayat, Bapak Camat, semuanya. Mari kita bangun peradaban sosial. Kalau ikhlas, itu berlanjut menjadi amal jariah kita. Sunnah hasanah. Itulah yang perlu kita bangun. Ini inti dari perjuangan BMU. Nyo yang jojo yang kerja-kerjanya nyo mandum manusia-manusia ikhlas. Nya men fikir yang kerja BMU nyo narmohoro kada mormohoro kana. Kudet narmohoro lah golong Hello. Ini sektaris BMU, enggak punya rumah sendiri tapi bahagia telah membangun rumah orang lain walaupun dengan uang orang lain. Karena nyo mandum dari di Malaysia, urang Aceh juga jadi donatur di mana saja. Jadi donatur. Inilah dakwah ini yang kita bangun. Jadi BMU itu adalah dakwah sosial. Kita kembali ayo jadikan perjalanan hidup ini lewat perilaku sosial. Perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka. Itulah kira-kira. Terima kasih atas sambutan, atas kehadiran Pak Camat Bandar Ramil. Ingin untuk memberi semangat pada adanya bersama dan ikhlas lillahi ta'ala. Dan nyokeng kerja ayah sob. Tetapi adalah mereka-mereka kerja mereka semua. Saya cuma memanage, saya cuma memantau, memimpin. Supaya ini terarah terus menerus, transparan, akuntabel, jujur dan selalu konsisten. Itulah kira-kira. Terima kasih. Maka sekali lagi semoga silaturahmi ini selalu bersambung dan lewat silaturahmi fisik tersilaturahmilah pemikiran kita yang menggerakkan perilaku sosial kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.